Baik. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Putri melanjutkan perbincangan kita terkait Hasto Kristianto yang sejauh ini belum ditahan. Kalau tadi Bang Ronald bilang ini lagi disimpan jatahnya 60 hari, jangan buru-buru. Biar nggak gugur nanti. Biar nggak gugur. Tapi kalau dari Bang Army sendiri melihat dari penyelidikan selama 3,5 jam kemarin, apakah ini memang murni hanya dimintai keterangan saja atau ada upaya pra-peradilan? Atau memang ada lobby-lobby di dalam sana? Jadi agak dibikin lama lah dikit ya, biar episodenya nggak cepat selesai gitu ya. Tadi saya coba luruskan dari kalimat masih menghirup udara bebas dari sisi Pak Hasto. Karena pada prinsipnya Pak Hasto posisinya hari ini hanya sebatas tersangka. Tentu saja kita harus menghormati proses hukum dan presumption of innocence. Artinya asas praduga tidak bersalah. Jadi kita sama-sama melihat dalam situasi proses hukum ini dengan sangat baik dan tentu saja berharap KPK akan bersikap dan bertindak profesional. Menghirup udara bebas itu artinya ditahan, Bang. Jadi bukan harus setelah divonis. Karena diksi gitu. Menghirup udara bebas terkesan bahwa apa yang hari ini Pak Hasto rasakan ini bermasalah gitu loh, dalam konteks dia masih di luar. Persoalan ditahan atau tidak mungkin itu bisa ditanyakan ke KPK dan saya kira Pak Tesa juga sudah menjelaskan. Artinya juga tadi Bang Ronald juga sudah menjelaskan substansi dari proses penahanan, intinya kalau sudah ditahan argo jalan lah. Dan ini tightly, ketat gitu kan. Itu satu poinnya. Lalu yang kedua, terhadap proses penyidikan, kami ini kan sifatnya menyesuaikan terhadap kepentingan dan kewenangannya dari penyidik, dalam hal ini KPK. Ya. Jadi pada saat proses pemeriksaan, kira-kira beginilah teorinya atau analoginya. Kan nggak mungkin kami coba request, Pak, kalau bisa nanti pemeriksaan 1 jam ya. Saya kira Bang Ronald juga paham lah. Artinya penyidik ini tidak bisa diintervensi, punya independensi dan punya pemahaman terhadap lama dan cepatnya proses itu tergantung dari kacamata penyidik. Baik. Itu penting untuk bisa digarisbawahi juga. Jadi poin terhadap apakah 3,5 jam terlalu cepat atau ini biasa aja, saya kira ini nggak usah diperdebatkan. Yang paling penting Pak Hasto dalam hal ini, kami PD Perjuangan taat aturan hukum, ikuti prosedur hukum yang ada, dan tentu saja hadir. Dan tadi juga bicara akhirnya hadir. Jadi terkesan juga Pak Hasto nggak mau hadir. Sebenarnya tidak gitu loh. Karena kami juga dalam hari ini Pak Hasto juga punya kesibukan sebagai seorang sekjen. Jadi artinya dalam situasi itu ya kita coba jadwalkan. Dan memang alhamdulillah dari KPK memberikan jadwal ulang. Jadi kira-kira ini dinamika proses saja gitu. Bang Army, soal permohonan penundaan pemeriksaan sambil menunggu pra-peradilan, ini apa ini pertimbangannya? Dan jawaban KPK kan informasinya kan menolak ya. Lalu respon dari PDIP nanti selanjutnya bagaimana? Secara prinsip kami menghormati atas respon dari KPK. Tentu saja kami sedang mempelajari terhadap langkah-langkah administrasi. Ini kan sifatnya administrasi, Mbak. Jadi tidak mempengaruhi dari proses penyidikan. Artinya kita upayakan, seandainya bisa, kita coba fokus di pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Pak Hasto. Dan memang sudah dijawab, tidak bisa, artinya ini proses tetap berjalan. Terpisah kan, pra-peradilan, betul. Pemeriksaan ini kan terpisah. Nah sehingga akhirnya kami juga siap menghormati untuk proses berikutnya. Artinya kami tim hukum DPP PD Perjuangan bersama-sama dengan Pak Hasto tetap menghormati itu dan malah justru berharap mudah-mudahan proses hukum ini bisa segera bergulir lebih lanjut seandainya memang berlanjut. Tapi intinya tanggal 21 Januari kami sedang menyiapkan proses pra-peradilan. Bukti-bukti sudah disiapkan lah ya? Pastilah, artinya kalau perihal pra-peradilan ini kan kita bicara substansinya dari sisi formil, sehingga hal-hal yang kemudian kita siapkan tentu saja terkait dengan kepentingan pra-peradilan. Oke, baik. Sekarang kita akan menuju ke Mas Andika. Bagaimana nih? 2 statement sudah didapat, sudah didengar, senyum-senyum dari tadi mungkin apa yang ingin disampaikan dari Mas Andika terkait polemik ini. Ya, pertama saya juga melihat bahwa sama seperti para pengamat politik yang lain sudah banyak mengatakan bahwa kasus ini tidak berjalan dalam ruang yang terisolasi secara politik ya, tidak hampa politik. Pasti ada
kepentingan-kepentingan politik ya yang berbaur dalam kasus hukum yang melibatkan Pak Hasto ini. Ya, tetapi yang tadi disampaikan juga barangkali tidak ditahannya Pak Hasto ini bagian dari strategi penyidikan KPK ya supaya memiliki waktu yang lebih lama untuk bisa memproses ya isu ini. Namun secara politik ini juga pasti akan dimanfaatkan ya oleh para aktor-aktor politik yang berkepentingan yang terlibat di dalam kasus ini ya, entah itu PDIP, entah itu partai-partai yang berada dalam pemerintahan atau juga entitas politik Pak Jokowi sendiri ya, lingkaran-lingkaran politik Pak Jokowi yang bisa memanfaatkan dengan tidak ditahannya Pak Hasto kemarin itu. Nah, namun yang menjadi catatan saya ada dua ya, Mbak Putri, Mas Philip dalam kasus ini. Yang pertama adalah kasus Hasto ini mengganggu rekonsiliasi elit nasional yang dibutuhkan. Oh, ini ya. dampak psikologisnya. Ya, dampak politiknya ya. Karena apa? Karena dengan adanya munculnya kasus Pak Hasto ini, ya, itu mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, mengganggu hubungan Bu Megawati dengan Pak Jokowi, mengganggu hubungan Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu sendiri ya. Jadi yang tadinya kita melihat bahwa sepertinya PDIP ini akan masuk ya ke dalam barisan pemerintahan untuk sama-sama mendukung pemerintah. Tetapi dengan adanya kasus ini kan agak buyar lagi nih proses yang sudah terjalin. Ya, jadi disayangkannya seperti itu. Namun saya melihat yang kedua catatan saya adalah secara politik ini tidak memberikan dampak yang besar bagi PDIP dengan adanya kasus ini karena pemilu masih lama, pilkada sudah selesai ya. Jadi biasanya kalau pemilu masih lama, kasus-kasus hukum menjelang pemilu ini kan bisa mempengaruhi elektabilitas partai. Tapi ini karena pemilunya masih lama ya tentu elektabilitasnya tidak akan karena pemilu masih lama, tapi kan Bu Mega merasa diaut-aut begitu PDIP. Ya. Nah, ini tujuannya lebih kemana nih? Saya melihat bahwa dalam kasus ini, catatan yang ketiga juga, semua pihak yang terlibat itu diuntungkan. Bahkan PDIP sendiri pun diuntungkan dengan adanya kasus ini sebagai satu momentum untuk melakukan terjadinya sirkulasi elit internal PDIP. Ya, kita tahu bahwa Pak Hasto ini kan sudah lama jadi sekjen dan tentu Pak Hasto secara psikologis yang nggak mau tergeser. Dan barangkali juga kawan-kawan Bang Amri ini juga banyak yang ingin jadi Pak Sekjen kan? Bang Armi. Bang Armi banyak yang menjadi sekjen juga sehingga dan itu biasa dalam partai politik ya. Ketika satu konflik terjadi di dalam internal partai, pasti ada faksi-faksi lain yang mencoba menarik keuntungan. Nah, kalau itu narasinya jadi terkesan yang menggoyang internal nih gitu. Ya, yang menggoyang tidak internal, tapi dalam kubu internal PDIP sendiri pasti juga ada yang memanfaatkan momentum ini untuk terjadinya sirkulasi di internal PDIP. Nah, Pak Prabowo juga diuntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya isu ini, ya, Pak Prabowo ini bisa menjagling kekuatan politik Pak Jokowi dan kekuatan politik PDIP. Kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah lama dekat ya, apalagi Gibran anak Pak Jokowi menjadi wapres dari Pak Prabowo. Tetapi juga secara psikologis Pak Prabowo juga akan memonitor ya bagaimana relasi dengan Mas Gibran ini, apakah bisa sejalan terus atau tidak sejalan ya. Dalam sejarah politik kita ya konflik wapres dan presiden itu sering terjadi. Ya. Nah, ketika hubungannya tidak harmonis ya Pak Prabowo bisa memainkan ya atau merangkul kekuatan politik PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan. Dan seperti Pak Jokowi juga menjadi pihak yang tidak terlalu senang ketika PDIP bergabung dengan Pak Prabowo. Ya, jadi situasi ini dinamis, tetapi di sisi lain juga memberikan insentif secara politik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan meskipun dengan margin insentif yang berbeda-beda. Tapi kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Hasto Kristianto yang memang meminta semua pihak untuk tetap tenang, apakah memang ini salah satu upaya dari Pak Hasto Kristianto untuk tidak menyeret kasus yang menjerat dirinya ke hal-hal yang lebih besar, terutama di partai politik? Kita akan ke Bang Armi, namun dijawab sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.